Baik, Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada hari ini, Senin tanggal 9 November tahun 2020. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang begitu sempurna. Dan sebelum kami boleh mulai segala aktivitas kami Tuhan pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan kembali akan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berfirman Tuhan kepada kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, dan kemudian ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya membaca tetapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tema renungan firman Tuhan pada pagi ini saya berikan judul bijaksana atau bodoh. Bijaksana atau bodoh. Bijaksana dalam arti ini adalah orang yang tahu bahwa kedatangan Tuhan itu belum pasti dan dia tidak tahu kapan pastinya, tapi dia pasti mengetahui dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dia menyediakan minyak sebagai cadangan kalau minyaknya yang di dalam pelitanya itu habis dan dia dapat mempertahankan pelitanya tidak menyala dengan adanya minyak tersebut. Itu adalah orang yang bijaksana di dalam bagian konteks firman Tuhan ini. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang tidak bersiap untuk itu. Orang yang menyepelekan hal itu karena dia tidak tahu kapan pasti datang mempelai pria, tetapi ia tidak mempersiapkan minyak di dalam buli-buli atau persediaannya. Karena itu setelah mempelai pria datang dan ternyata ia sama sekali tidak siap dan tidak memiliki minyak persediaan apapun. Dan kemudian pelitanya padam. Itu juga yang sebenarnya sedang menggambarkan kehidupan kita pada saat ini. Kita juga orang-orang Kristen pada masa kini tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Satupun dari kita, termasuk juga saya. Kita tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Karena itu, sikap yang pasti dan bisa kita lakukan hanya satu, yaitu berjaga-jaga. Kita harus bijaksana di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bijaksana di sini adalah kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Karena kalau nanti Tuhan datang, kita harus didapati sebagai orang yang telah siap menyambutnya. Nah, bijaksana seperti apa yang perlu kita lakukan, Bapak dan Ibu? Bijaksana yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan adalah milikilah hubungan yang pribadi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selama ini mungkin kita berpikir dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan ibadah-ibadah dan perbuatan-perbuatan agama. Itu sudah cukup. Tapi saya mau katakan sekarang Bapak dan Ibu yang terkasih kepada kita semua. Itu belum cukup. Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan agama, perbuatan-perbuatan ibadah yang sering kita pikir itu sudah cukup. Itu belum cukup. Itu belum cukup kalau kita belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kita harus mengenal Dia dan sungguh-sungguh mengasihi Dia secara pribadi Bapak. Karena itu undanglah Roh Kudus setiap saat dalam kehidupan kita pribadi. Sering-seringlah bercakap-cakap, baik itu di dalam doa maupun dalam perenungan kepada Dia. Supaya kita sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi. Kita sungguh-sungguh mengetahui siapa itu Mesias dan Kristus yang kita sembah, yang kita sebut sebagai Juru Selamat dan Penolong dalam kehidupan kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu milikilah hubungan yang pribadi dengannya.
Kan itulah minyak yang tidak akan membuat iman kita padam. Iman kita itu ibarat pelita yang dapat padam kalau tidak diisi dengan minyak. Roh Kuduslah yang akan membuat kita mampu terus-menerus menyalakan pelita itu. Karena Roh Kudus itu senantiasa akan mengarahkan kita untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terkasih, ingat yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bijaksanalah dalam menantikan Tuhan, milikilah hubungan yang padu dengan Tuhan, supaya pelita kita tetap dapat menyala. Itulah orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang sudah tahu bahwa dia tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi tidak melakukan apa-apa. Bersikap santai-santai saja dan tidak peduli dengan iman percayanya kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan orang bodoh yang ada pada masa kini. Jadi firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat memberkati kita dan kita lakukan, dan mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Percaya bahwa Engkau yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Mampukan kami Bapa, berikan kami hikmat dan kekuatan agar kami dapat boleh melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh apa yang boleh kami lakukan pada hari ini dalam pekerjaan dan usaha kami, juga anggota-anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Lindungi kami Bapa, berkati seluruh upaya yang kami lakukan. Berkati kami agar daripada kami dapat boleh menopang kehidupan kami, akan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan kembali bersama akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasihnya Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua. Daripada pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.